Selamat datang di Adu Seru Argumen. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan tanggapan tegas dari Pendeta Welly Pandensolang terhadap pemahaman Elia Myron tentang doktrin Tritunggal yang dianggap tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Simak dengan baik, karena ini menyangkut inti iman Kristen yang paling mendasar. Kak, bagaimana cara mengerti tentang Tritunggal? Coba buka Kejadian 1, ayat 1, 2, 3. Tritunggal sudah ada di Perjanjian Lama. Oke? Kejadian 1 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve. Kata Ibrani di sana adalah Elohim. Jadi ada Allah. Sekarang Allah itu siapa? Coba buka 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 Ayat 6. ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Namun Allah bagi saja. kita hanya ada satu, Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi tadi di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan Bumi. Allah di sini menurut 1 Korintus adalah Sang Bapa. Baca Kejadian 1 ayat 2 lagi. Ya memang begini. Belajar Alkitab tuh begini. Kejadian 1 Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau di ayat 1 ada Allah, di ayat 2 ada roh Allah. Ya, ayat 1 itu Allah itu disebut Bapa, yang adalah Sang Bapa. Yang kemudian yang kedua ada rohnya Allah, berarti rohnya Bapa. Roh Bapa ini siapa? Roh Kudus yang memberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Coba kita buka ayatnya ya. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah itu adalah rohnya Bapa. Jadi Allah di sana adalah Sang Bapa. Ayat kedua, selain Sang Bapa, Dia memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat yang keempat. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti tadi bumi itu belum berbentuk, tapi roh Allah ada di sana lalu memberi hidup. Makanya di Ayub 33 ayat 4 dikatakan roh Allah telah membuat aku dan nafasnya membuat aku hidup. Tadi ada Allah yaitu Sang Bapa. Ayat kedua ada rohnya Allah yaitu Roh Kudus. Yang ketiga Kejadian 1 ayat 3. Ini balik ke sini. Kejadian 1 ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah. Berarti yang berfirman itu adalah Allah di situ tadi siapa? Sang Bapa menjadikan terang dengan berfirman. Berfirman itu berarti kata bendanya apa? Firman. Berarti ada Allah yang adalah Sang Bapa. Ayat 2 ada rohnya Allah yang adalah rohnya Bapa. Yang ketiga ada firman Allah. Firman itu adalah pikiran, logikanya Bapa. Nah, firman Allah ini siapa? Yohanes 1 ayat 14. Nah, ini siapa ini firman ini? Saya tahu kalian udah pasti tahu. Yohanes 1 ayat 14. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi lalu? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti firman itu adalah Yes. Karena yang menjadi manusia adalah Berarti Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa Allah, tetapi berbicara tentang bagaimana sih Allah kita yang satu itu. Oh, Allah kita yang satu itu adalah Bapa, yang di dalam Dia memiliki firman dan memiliki roh. Bapa menciptakan semuanya dengan firman-Nya dan Dia menghidupinya oleh roh. Firman itulah Yesus Kristus dan roh itulah Roh Kudus. Tubuh saya ini manusia enggak? Manusia. Firman, pikiran saya ini manusia enggak? Mungkinkah pikiran saya pikiran kucing? Roh saya roh manusia enggak? Manusia. Ada berapa manusia yang di hadapan Anda? 1. Oh, masa nanti 3? Berapa? Jadi Bapa, kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, itulah Yesus, dan rohnya Bapa pastilah Allah, yaitu Roh Kudus. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Amin. Itulah Tritunggal. Kalau memperhatikan, mencermati video tadi, ya, pandangan Elia Myron, ini kelihatannya
kebenarannya menyeluruh, karena beliau katakan ya, Roh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu adalah Roh Kudus, benar. Lalu kemudian firman itu mengambil rupa manusia adalah Yesus, benar. Lalu Allah orang Kristen itu bukan 3, adalah tetapi 1. Itu sempurna, tidak salah, memang 1. Karena itu jemaat awam bisa terkecoh, ya, dan tidak mampu mendeteksi kalau di dalam kebenaran yang disampaikan itu ada kekeliruan. Sekali lagi, kekeliruan bisa terbungkus dengan kebenaran. Ini modus ajaran-ajaran yang berkembang sekarang ini di media sosial, ajaran palsu, yaitu ada kebenaran yang segelintir kebenaran itu dipakai untuk membungkus ajaran-ajaran sumbang yang sukar, saya mengulangi lagi, yang sulit dideteksi, yang sulit juga dipahami oleh jemaat awam. Dan itu begitu bahaya. Karena itu perlu ditanggapi. Nah, tanggapannya kita lihat ada 3 tanggapan ini sebelum saya memberi jawaban. Tanggapan pertama adalah tanggapan di pandangan Elia tadi di video, yaitu begini. Yang pertama, kalau membahas Tritunggal itu aneh kalau tidak menyebut pribadi. Ya, saya ya secara praktis geli aja mendengar kalau orang membahas Tritunggal, temanya Tritunggal, tetapi tidak menyebut pribadi dari Bapa, Anak, Roh Kudus itu. Ya harus dijelaskan Tritunggal itu apa? Mana trinya? Tri itu artinya apa? Tunggalnya itu apa? Ya. Dikutip Kejadian 1 ayat 1, ya, di sana dibahas tentang keesaan pribadi Bapa khususnya. Kejadian 1 dibahas tentang keesaan Bapa. Kejadian 1 ayat 1 bukan membahas keesaan Bapa. Sehingga kalau keesaan Bapa hanya 1 aja di dalam Kejadian 1 khususnya dari kata Elohim. Tapi Kejadian 1:1 dari kata Elohim itu membahas keesaan Allah. Beda keesaan Allah dengan keesaan Bapa. Kalau keesaan Bapa adalah tunggal 1. Karena itu si Elia Miron mengatakan bahwa Elohim di Kejadian 1 ayat 1 adalah Bapa saja, 1 pribadi. Tapi yang sesungguhnya kata jamak itu bukan menjelaskan keesaan Bapa, tetapi keesaan Allah. Ya. Nah, sekali lagi saya mengulangi, kalau Tritunggal di Kejadian 1 ayat 1 bukan keesaan Bapa yang ditampilkan, tetapi keesaan Allah. Ini yang saya bilang berbahaya. Yang saya katakan tadi sulit dan sukar diterima atau dipahami oleh jemaat. Apa ini benar atau tidak? Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini salah satu puncak dari tanggapan di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan di sana, saya mengulangi tadi, Elohim itu dikatakan oleh Elia Miron hanya Bapa sendiri. Sedangkan kata Elohim itu jamak, akhiran im, menjelaskan tentang kejamakan kata benda itu. Jamak bukan hanya tunggal, bukan tunggal. Tanggapan kedua terhadap ajaran Elia Miron di video itu adalah seperti yang katakan dalam tanggapan pertama tadi, ya, bahwa Elohim kata benda jamak terlihat dari akhiran im itu jamak. Semua sudah tahu, anak-anak sekolah khususnya sekolah teologi, apalagi dosen, tahu kalau im itu adalah akhiran jamak. Tapi dikatakan Elia, Kejadian 1 ayat 1 yang Elohim itu hanya Bapa di sana yang dimaksud. 1 pribadi. Bapa itu bukan 2 pribadi, bukan 3 pribadi. 1 pribadi. Jadi beda sebut Allah dengan Bapa. Kalau bicara Elohim Allah itu jamak. Beda dengan Bapa. Kalau Bapa tidak jamak. 1 aja, 1 pribadi. Karena itu bertentangan dengan Kejadian 1 ayat 26. Ada kata kita di sana. Itu menjelaskan, ya, pronomina atau kata ganti orang itu menjelaskan bahwa Bapa Allah itu 1, tapi pribadinya jamak. Terlihat pada kata kita.
Nanti akan dijelaskan dalam sesi jawaban dari pandangan Elia Miron ini. Jadi sekali lagi, kata Elohim kalau dikatakan di sana hanya pribadi Bapa, itu yang perlu dicurigai. Apalagi tidak menyebut, tidak membahas sampai ke ayat 26. Kalau membahas Tritunggal di Kejadian 1 harus muaranya minimal sampai ayat 26. Baru koheren. Ada hubungan logis, teologis. Dan itu biblical, induktif. Masih Kejadian 1 ayat 1, seperti yang katakan tadi, jadi menurut Elia Miron, karena Elohim itu hanya Bapa yang mencipta bumi, langit bumi, dengan demikian hanya Bapa yang mencipta. Sedangkan kalau ditanyakan, berarti Yesus atau Anak dan Roh Kudus itu bukan pencipta. Ini bertentangan dengan Alkitab. Karena Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14 dikatakan di sana Yesus adalah pencipta, termasuk pencipta langit bumi. Kemudian di Kejadian 1 ayat 2 tadi sudah jelaskan, sudah betul bahwa Roh Kudus juga ikut pencipta. Sehingga bertentangan. Kalau Elia Miron bilang Kejadian 1 ayat 1 hanya Bapa yang mencipta, kemudian Yesus dan Roh Kudus bukan pencipta, ini yang berbahaya. Tidak pernah ada di Alkitab. Alkitab mengatakan Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pencipta. Lalu masih Kejadian 1 ayat 3, itu aspek ketiga adalah ini persoalannya. Ya, Elia Miron tidak bisa membedakan, atau sebaliknya dia menyamakan makna istilah Allah dalam PL dan istilah Allah dalam PB. Disamakan. Beda. Ya, beda. Kalau di PL istilah Allah dipakai Elohim, itu jamak. Sedangkan dalam perjanjian baru, kata Elohim itu diterjemahkan, bukan transliterasi, diterjemahkan menjadi Theos dalam bahasa perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani. Itu Theos itu tunggal. Jadi kalau Allah Elohim dalam perjanjian lama itu jamak, selalu jamak dalam perjanjian lama. Sedangkan dalam perjanjian baru Allah itu dalam istilah Theos itu tunggal. Theos itu bukan jamak. Itu berakhir dengan os, itu berarti tunggal. Tunggal nominatif. Karena itu, karena tidak bisa membedakan istilah Allah dalam PL, Elohim, dan istilah Theos, Allah dalam perjanjian baru, menyebabkan dipukul rata. Berarti Allah atau Elohim yang Kejadian 1 ayat 1 berarti Bapa satu pribadi. Kalau Theos itu dalam perjanjian baru, itu memang tunggal, bisa disebut Bapa. Seperti di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Itu Theos itu tunggal, itu Bapa satu pribadi. Theos itu juga dipakai untuk Yesus sebagai Allah. Misalnya Roma 9 ayat 5, lalu 1 Yohanes 5 ayat 20, itu dipakai Theos untuk Yesus. Lalu di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 4, Theos juga dipakai untuk Roh Kudus. Masing-masing tunggal. Tidak ada Theos itu jamak. Istilah Theos jamak dalam perjanjian baru. Dengan demikian di situ kekeliruannya. Karena itu selidiki baik-baik Alkitab dan teks asli. Ya, jangan samakan Elohim dengan Theos walaupun terjemahannya itu sama-sama Allah. Theos perjanjian baru beda maknanya. Tadi udah dijelaskan dengan Elohim dalam perjanjian lama walaupun dua-duanya menunjuk kepada Allah. Kalau Elohim jamak. Sehingga bisa mengalami kekeliruan fatal mengatakan bahwa Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah hanya pribadi Bapa dan tidak disebut juga pribadi. Sampai selesai video singkat itu membahas Tritunggal di Kejadian 1 ayat 1 tidak menyebut pribadi. Sekali lagi istilah ini yang saya pakai. Ini sangat mencurigakan. Nanti kita lihat muaranya. Kecurigaan itu apa kesimpulannya. Ya, yang ketiga, tanggapan ketiga adalah Tritunggal, ini semacam konklusi ya. Tritunggal Elia Miron ini ya mengatakan bahwa anak Yesus atau Roh Kudus itu bagian dari Bapa yang tunggal. Berarti Bapa yang tunggal itu ya
Di dalamnya ada Yesus dan Roh Kudus. Kalau Bapa itu tunggal satu pribadi dan ada Yesus, ada Roh Kudus, berarti Yesus dan Roh Kudus non persona, bukan pribadi. Sebab kalau Yesus, Roh Kudus pribadi dalam Bapa yang satu pribadi, berarti Bapa sepertiga, Roh Kudus sepertiga, lalu Yesus sepertiga. Ini teologi sungsang, tidak pernah ada dari Kejadian sampai Wahyu. Bapa itu Allah sejati kalau dibuat takarannya 100%. Bukan sepertiga. Yesus itu Allah sejati. Ya, seperti Bapa, setara. Roh Kudus juga sejati, tidak sepertiga. Itu ajaran Alkitab. Itu bisa dilihat di mana? Ajaran dari Elia Miron disimpulkan, dilihat di mana? Dia mengatakan bahwa Bapa satu pribadi, di dalamnya ada Yesus dan Roh Kudus yang otomatis non persona atau bukan pribadi itu. Dilihat di analogi. Adik kita ini, Elia Miron menganalogikan Tritunggal seperti ini. Dirinya sendiri satu pribadi. Tidak ada satu orang itu dua pribadi. Satu pribadi dirinya punya pikiran, punya roh. Lalu dia tanyakan saya, kalau begitu ada berapa manusia? Berapa Elia Miron? Kesimpulannya satu pribadi. Jadi satu pribadi Elia Miron, di dalamnya ada pikiran, lalu ada roh. Dia menjelaskan Tritunggal seperti itu. Bapa satu pribadi karena Yesus, menurut dia itu dijelaskan itu pikiran Allah. Jadi di dalam Bapa yang satu pribadi itu ada pikiran Allah, lalu ada roh. Jadi Yesus dan roh itu bukan pribadi, tapi bagian dari satu pribadi, pribadi Bapa. Ini berbahaya. Sekali lagi, ini berbahaya. Belajar dulu Alkitab, belajar dulu teologi biblika ya, bukan teologi deduktif. Ya, belajar dulu. Oke? Dan pandangan itu mirip dengan beberapa doktor yang sudah saya kasih tanggapan sebelumnya, yaitu seperti pandangan dari Dr. Yonatan Purnomo dengan dalilnya satu substansi, tiga hipostasis non persona, yaitu satu Allah, tiga hipostasis, tiga penampakan non pribadi. Tiga hipostasis ini bukan pribadi, hanya semacam peran atau apa. Itu Yonatan Purnomo. Kemudian tanggapan Dr. Lambertus, dulu dekan Fakultas Teologi UKI Tomohon, dia bilang satu substansi, tiga model non persona. Mirip. Ya. Satu substansi, satu Allah, tampil dalam tiga mode yang berbeda. Yang tiga mode itu bukan pribadi. Sama dengan Yonatan Purnomo, yang tiga hipostasis itu bukan pribadi. Hanya merupakan peran atau fungsi dari satu pribadi. Satu Allah, satu pribadi itu. Ya. Nah, Elia Miron juga melihat itu. Seperti itu. Bahwa Allah satu pribadi, di dalamnya ada Yesus dan Roh Kudus. Ilustrasi yang menguatkan itu adalah ilustrasi dirinya sendiri, satu pribadi, punya pikiran dan roh. Dari mana asal pandangan itu? Tahun 210, berarti abad 3. Ada tokoh waktu itu namanya Praxeas. Dia penganut atau pencetus monarkianisme modalis. Monarkianisme modalis itu pandangannya adalah satu Allah, satu pribadi tampil dalam tiga model. Ya, tampil dalam tiga model atau tiga cara. Jadi satu Allah, satu pribadi tampil dalam tiga cara. Cara Bapa, cara Anak, cara Roh Kudus. Ya, tapi bukan pribadi, hanya satu Allah, satu pribadi. Lalu konsekuensinya berkembang dalam dua jenis. Ada yang mengatakan Yesus itu sentral kealahan. Jadi Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Anak, Yesus itu juga Roh Kudus. Ya. Jenis kedua adalah
sentral adalah Bapa. Bapa itu adalah Bapa. Bapa itu adalah Yesus. Bapa itu adalah Roh Kudus. Ya. Nah, 5 tahun sesudah Praxeas, muncul tokoh pengikut monarkianisme modalis itu, yaitu siapa? Sabellius. Sabellius pada abad ketiga, pasnya itu pada tahun 215. Dia dari Libya, penganut sekali lagi monarkianisme modalis. Dia katakan Allah itu esa, satu pribadi. Seperti tadi, Allah itu esa, satu pribadi yang dikenal di dalam Bapa. Ya, jadi Bapa, yang lain-lainnya model. Jadi model Bapa ada model Anak, model Roh Kudus. Di PL Bapa itu memberikan satu Bapa satu pribadi yang Allah. Allah di dalam PL itu adalah Bapa satu pribadi memberikan hukum Taurat. Kemudian di dalam perjanjian baru, Bapa itu tampil di dalam Yesus, menjadi dalam arti Yesus yang berinkarnasi. Kemudian sudah Yesus naik ke surga, Bapa itu tampil dalam Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Bapa. Lalu dia Sabellius itu memberikan analogi juga. Seperti manusia itu ada 3 di dalamnya. Ada tubuh, jiwa, roh. Ya, ini berarti trikotomi ya. Tubuh, jiwa, roh. Sama dengan analogi yang dikemukakan oleh Elia Miron. Tubuh, satu pribadi, ada jiwa, ada roh. Semuanya adalah satu pribadi. Dan kembali ke pengikut Praxeas tadi. Praxeas sebelum ke Sabellius itu, Praxeas itu sudah di abad 3, sudah dikutuk menjadi penyesat. Kemudian Sabellius itu di Roma tahun 215 juga dinyatakan oleh bapak-bapak gereja dan jemaat sebagai bidat karena tidak sesuai pandangan Sabellianisme atau khususnya Sabellius ini yang mengatakan Allah satu pribadi yang tampil dalam 3 model. Itu sesat di Roma pada abad ketiga. Di medsos juga selama ini dilihat pandangan Sabellius itu ditolak. Kemudian Sabellius ini lari ke Mesir Utara, tepatnya di Alexandria, dan di sana dia mengulangi ajarannya. Dan dalam konsili Alexandria tahun 260 dia juga dikutuk. Dikutuk ini ada tanda petik ya, dinyatakan sebagai bidat dan penyesat, dijauhi ya, dan ditolak oleh jemaat. Kesimpulannya, pandangan yang mengatakan dalam sejarah ini Allah satu pribadi yaitu Bapa, kemudian Bapa itu bisa disebut Yesus, bisa disebut Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus hanya satu pribadi, atau Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Yesus Anak, Yesus adalah Roh Kudus, satu pribadi. Itu sudah ribuan tahun ditolak, dinyatakan bidat, jangan dihidupkan lagi. Nah, Tritunggal Elia Miron ini mirip Sabellianisme. Karena itu saya sebut neo-Sabellianisme. Ya. Jadi saya sampaikan juga dengan kasih secara bersahabat, khususnya kepada Elia Miron, roba ajaran. Itu tidak alkitabiah dan itu ajaran orang-orang dulu sesat, membahayakan jemaat. Dan kepada fans Elia, ini yang saya sebut membahayakan jemaat. Jadi mari tolong diroba. Ya, karena ini sudah sudah ditolak, sudah ditutup dalam kekristenan dan dikukuhkan atau diresmikan secara sah sebagai ajaran yang tidak alkitabiah, bertentangan dengan iman dan kerohanian jemaat. Jangan dihidupkan lagi. Jangan dihidupkan lagi. Ya, mungkin selain saya sudah pasti ada teolog, doktor teologi, pengajar Alkitab yang biblikal yang juga membuat pernyataan seperti ini. Jangan dihidupkan lagi karena membahayakan umat, jemaat ratusan ribu di Indonesia bahkan di luar negeri. Ya, boleh mengajar teologi, doktrin Kristen yang sakral seperti ini, yang esensial, tapi pelajari dulu. Belajar benar-benar. Kalau tidak, jangan
sampaikanlah hal-hal seperti hal praktis, historis, dan lain-lainnya. Nah, sekarang saya mau memberikan jawaban. Apa sebenarnya menurut Alkitab, bukan menurut saya. Kejadian 1 ayat yang 1 itu. Jadi saya mengulangi, Kejadian 1 ayat 1 itu membahas keesaan Allah, bukan keesaan pribadi. Sekali lagi, Kejadian 1 ayat 1 membahas keesaan Allah dan kejamakan pribadi, bukan membahas keesaan Allah dan keesaan pribadi. Sangat berbeda. Kalau Elia Miron membahas keesaan Allah dan keesaan pribadi hanya Bapa. Kejadian 1 ayat 1 ada Beresit bara Elohim et samayim we et haaretz. Kita fokus pada dua hal, tapi hal pertama itu sekunder, yaitu Beresit bara itu ex nihilo, yaitu penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi yang primer adalah bara Elohim. Saya memberi penegasan di sini. Kata bara dan Elohim. Ini frasa yang kalimat pendek. Kata kerja. Subjeknya Elohim. Kata kerjanya bara. Dalam grammar Ibrani, bahasa Ibrani, ini yang disebut, frasa ini disebut dengan irregular construction. Konstruksi yang tidak lazim, konstruksi yang tidak beraturan dalam tanda petik. Bukan teologinya yang tidak beraturan, konstruksi grammarnya tidak beraturan. Kenapa? Kalau beraturan begini, kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga tunggal. Tapi kalau subjeknya jamak, otomatis kata kerjanya juga jamak. Contoh yang beraturan itu kita temukan di dalam Kejadian 3 ayat 7. Nanti bisa dibaca sekali lagi, Kejadian 3 ayat 7. Ada frasa kata kerja atau kalimat yang subjek dan kata kerjanya yang disebut dengan wayetu. Diterjemahkan menjadi dan mereka tahu. Sekali lagi, wayetu berakhiran dengan syurek. Di sana mereka itu subjek. Kata kerjanya jamak. Terlihat dari mana? Saya ulangi tadi. Dari akhiran u. Akhiran syurek itu adalah akhiran orang ketiga jamak. Ya, akhiran syurek. Yaitu mereka tahu. Itu yang normal dalam arti sesuai dengan regulasi. Kata kerja jamak karena subjeknya jamak, yaitu mereka. Tapi bara Elohim ini yang boleh secara gramatika disebut irregular construction, tetapi ini memiliki kandungan kadar teologi yang dalam dan kita patut memuji Tuhan, luar biasa dahsyatnya. Ya, dia ada di atas semua kaidah grammar. Saya kembali ke situ. Bara Elohim itu yang disebut, saya ulangi lagi tadi, kalimat kata kerja yang seolah-olah tidak beraturan, tapi memiliki berkat kebenaran yang dahsyat luar biasa. Itu sebabnya hati-hati menjelaskan Kejadian 1 ayat 1. Di mana berkat dari kalimat irregular construction ini? Elohim adalah subjek. Ini jamak. Tapi kata kerjanya bara, yaitu perfect, orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal. Padahal subjeknya jamak Elohim. Tapi kenapa tunggal? Ini teologinya. Teologinya adalah, sebelum teologi, formulanya ditemukan begini. Karena bara itu tunggal, Elohim itu jamak. Jadi Kejadian 1 ayat 1. Itu udah benar-benar menjelaskan keesaan Allah. Allah itu satu, kemudian jamak itu pribadi-pribadi. Bukan satu pribadi, bukan dua pribadi, bukan empat pribadi. Catatan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menjelaskan Allah Tritunggal itu tiga pribadi. Tiga pribadi. Itu sebabnya sebelumnya saya menyinggung bahwa kalau ngomong Tritunggal harus sampai kepada penjelasan pribadi. Nah, teologinya di mana? Yang Elohim jamak, kata kerjanya tunggal. Ini. Kenapa tunggal kata kerja bara? Karena Elohim dalam penciptaan itu dihitung satu. Itu kealahan. Allah bukan dua, bukan tiga, Allah satu. Sehingga ketika mencipta, itu Roh Kudus menyuruh Musa tulis
memang faktanya sebelum Musa tahu, sebelum Musa disuruh, faktanya adalah yang mencipta itu adalah Allah yang tunggal. Sehingga kata bara itu adalah padanan dari subjek yang tunggal. Ya, subjek yang tunggal. Tapi Allah yang satu itu, yang esa itu im, yaitu Allah yang berpribadi, yaitu apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian pelaku penciptaan satu Tuhan, tapi teknis pengerjaannya adalah tiga pribadi. Tidak ada pribadi yang lebih tinggi daripada, sama-sama satu satu derajat, setara, sama-sama maha tinggi, tidak lebih besar satu, lebih kecil satu, tidak lebih rendah, sama-sama maha tinggi dan tidak terpisah Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi bisa dibedakan. Saya ulangi, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus satu, yaitu Allah yang esa. Tidak, Bapa tidak terpisah dengan Anak, Anak tidak terpisah dengan Roh Kudus, tiga-tiganya menyatu tapi bisa dibedakan. Dibedakan dari sisi gramatikanya, dibedakan dari sisi karyanya, dibedakan dari sisi substansinya, tapi tidak bisa dipisahkan. Itu Kejadian 1 ayat 1. Dan itu dibuktikan dengan Kejadian 1:26. Kita sudah tahu ayat itu, di sana ada kata ganti kita. Dan kalimat itu adalah kalimat ajakan, yaitu di dalam grammar Ibrani disebut kohortatif. Dalam konteks ini ya, kohortatif itu adalah secara gramatika adalah kalimat ajakan kepada orang pertama, baik tunggal maupun jamak. Dalam konteks ini jamak, baiklah kita yang mengajak. Dan dalam konteks ini kohortatif itu adalah ajakan kepada persona atau pribadi, bukan non persona. Karena itu orang mengatakan Kejadian 1 ayat 1 hanya satu pribadi, lalu Yesus dan Roh Kudus bukan pribadi, sudah cacat. Karena tidak cocok. Berarti kalau satu pribadi, kalau pencipta itu satu pribadi, Kejadian 1:26 tidak ada kata kita, tapi aku. Ya, tapi muncul di sana adalah kata kita. Kembali tadi, gramatika itu kohortatif, itu ajakan kepada orang pertama, tunggal atau jamak. Konteks ini jamak, dan siapa jamak ini? Yaitu satu, pribadi yang setara. Yang setara itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kedua, ya, ajakan itu kepada pribadi-pribadi pencipta. Hanya Bapa pencipta, Yesus pencipta, Roh Kudus pencipta. Malaikat bukan pencipta, tokoh agama lain, tokoh keyakinan bukan pencipta. Karena itu, kata kita tidak cocok untuk Bapa, malaikat, Roh Kudus. Tidak cocok untuk Bapa atau pemimpin atau manusia berpengaruh dan Roh Kudus. Karena manusia dan malaikat bukan pencipta. Jadi kata naase, yaitu baiklah kita, itu ditujukan kepada pribadi-pribadi yang dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 1. Tapi Allah Esa itu diperjelas dalam kata kita di ayat yang ke-26. Jadi pencipta itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga-tiganya adalah pribadi yang berbeda, yang tidak bisa dipisahkan. Tapi satu Allah. Tiga itu satu Allah yang esa. Ini yang disebut dengan Tritunggal Kejadian 1. Ya, Tritunggal Kejadian 1. Kita mau lihat bukti pribadi. Bukti dari pribadi itu dan kekekalan pribadi itu. Ada 5 dimensi. Ini kata atau kalimat bantu saja diambil. Ada ketiga pribadi itu tampil di dalam 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi kekekalan. Masa lampau sebelum Kejadian 1 ayat 1 itu terlihat pada Yohanes 1 ayat 1, Bapa dan Yesus ada di sana, lalu ada Roh Kudus di dalam Kejadian 1, Kejadian 2 itu ada Roh Kudus di sana. Jadi dalam kekekalan. Kemudian dimensi kedua dalam Perjanjian Lama. 3 pribadi itu dinyatakan. Kalau kita lihat kata kita itu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sudah dibaca tadi, bukan hanya di situ di dalam Perjanjian Lama. Kata kita itu muncul juga di dalam Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat 7 menggunakan kata kita. Satu lagi yang ada di dalam kitab nabi-nabi, khususnya Nabi Yesaya, tapi diterjemahkan oleh Lai itu aku. Sebenarnya kata di dalam Yesaya 6 ayat 8 itu bunyinya, siapa yang akan kuutus untuk sebenarnya untuk kami.
Tapi di teks yang ada diterjemahkan lain adalah siapa yang akan kuutus untuk aku. Aslinya itu dipakai kata lanu. Lanu itu adalah untuk kami, jamak. Karena itu satu lagi kata jamak di dalam Perjanjian Lama yang tidak diekspos, yaitu Yesaya 6 ayat 8. Jadi di dalam Perjanjian Lama udah dijelaskan bahwa kata ganti udah lengkap, yaitu Kejadian 1:26, Kejadian 3:22, Kejadian 11 ayat 7, dan juga Yesaya 6 ayat yang ke-8. Itu kata kita atau kami muncul di sana. Ini bukan satu pribadi, tiga pribadi. Keberadaan tiga pribadi dalam Perjanjian Lama sudah diperjelas dalam teologi juga dalam Alkitab. Bapa ada, Kejadian 1:26 itu ada. Kejadian seluruh kejadian, ya, ada Bapa di sana dan seluruh Perjanjian Lama. Kemudian anak Yesus yang dimaksud. Kalau kita lihat teologi, ada teologi yang disebut dengan kristologi, itu antropomorfe. Antropomorfe adalah pengambilan Allah mengambil rupa manusia, yaitu Kejadian 18 ayat 2, 8, 10, 22. Memang ini bukan kristologi, tapi ditampilkan di sana itu Yesus yang dimaksud. Kemudian juga ada teori the angel of Yahweh, malaikat Tuhan, huruf besar M-nya. Itu di dalam Kejadian 16 ayat 7, Keluaran 3 ayat 2, malaikat Tuhan, malaikat Allah. Ada dua istilah malaikat di Alkitab. Ada malaikat huruf kecil, itu malaikat ciptaan, M-nya. Tapi kalau malaikat huruf besar, M-nya, malaikat Allah, malaikat itu adalah oknum. Boleh dikatakan oknum kedua, yaitu Yesus dalam PL. Dan Roh Kudus ada juga di PL. Sudah dibaca berkali-kali tadi atau disinggung ayatnya, Kejadian 1 ayat yang kedua, dan juga 6:3 di sana dikatakan. Kemudian juga Yesaya 63, dan banyak lagi ayat mengatakan bahwa Roh Kudus ada dalam Perjanjian Lama adalah Roh Allah, Rohku, Roh Tuhan. Itu yang dimaksud Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Ya. Kemudian dalam Perjanjian Baru, apakah ada kata ganti jamak? Ada. Dalam Yohanes 14 ayat 23, Yohanes 14 ayat 23, sebaiknya saya baca begini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan kita. Kami ini huruf besar. Kami yang dimaksud konteks ini mau dibuat seperti apapun, ada Bapa, ada Yesus. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Dua pribadi yang berbeda disebut dalam kata ganti orang kami. Ya, sudah jelas kata yang dipakai di sana eleusometa dari erchomai, datang. Eleusometa itu menjelaskan tentang orang ketiga jamak ini. Ketiga jamak, yaitu kami terjemahannya. Lalu dalam Yohanes 17 ayat 21-22 itu sudah sering dibaca ada kata kita. Benar, kata yang dipakai kata ganti di sana adalah ya hemeis itu kita. Kita, teksnya aslinya mengatakan seperti itu. Kemudian apalagi? Itu tiga pribadi itu diperjelas secara nyata di dalam Lukas 3 ayat 22. Lukas 3 ayat 22 bilang begini, ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Perhatikan, di dalam Lukas 3:22 ada tiga pribadi yang berbeda ada di sana. Ada kata ganti mu, ya, anakku, yaitu anak milikku, itu Bapa yang dimaksudmu itu. Dia bilang aku di sana. Kemudian ada pneuma hagion, itu Roh Kudus. Lalu engkau kata Bapa, engkau kata si atau su, tulisan su dibaca si. Itu adalah Yesus. Jadi tiga pribadi yang berbeda. Itu aku, engkau, Roh Kudus ada dalam perjanjian baru. Ya, dalam perjanjian baru lengkap. Kata itu dipakai di sana. Itu di dalam
Sekali lagi, Tritunggal pribadi jamak bukan saja ada di PL, bukan saja ada dalam kekekalan lampau, ada juga dalam perjanjian baru. Kemudian dimensi keempat ada di sorga. Dari doa Bapa kami di sorga itu Yesus katakan berarti Bapa di sorga. Lalu kalau kita melihat Markus 16 ayat 19, Yesus naik duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa ada, Yesus ada. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Kemudian Yohanes 16 juga ayat 7 dikatakan di sana bahwa kalau Yesus naik ke sorga, maka Roh Kudus akan turun menggantikan Yesus. Berarti Roh Kudus ada di sorga. Tiga-tiganya ada di sorga. Secara permanen. Kemudian ada ndak di langit bumi baru? Di langit bumi baru, ya, dijelaskan di sana 3 pribadi ini ada. Coba nanti baca Wahyu 22 ayat 3 dan 4, khususnya ayat 3. Di sana ada dikatakan ada tahta anak domba, ada tahta Allah. Tahta Allah itu Bapa, anak domba itu Yesus. Lalu baca ayat yang ke-17, Wahyu 22. Di sana ada Roh Kudus. Jadi terpelihara, dalam arti terpelihara itu kekal. Keberadaan Tritunggal itu 3 pribadi itu kekal. Bukan hanya dalam perjanjian lama, bukan hanya dalam kekekalan masa lampau. Kekekalan masa lampau 3 pribadi ada di dalam perjanjian lama, 3 pribadi ada dalam perjanjian baru, 3 pribadi tetap ada di sorga, 3 pribadi dipertahankan, dan dalam kekekalan juga 3 pribadi tetap ada. Jadi karena itu ya saya hanya membuat tanggapan yang agak tegas. Kalau membahas Tritunggal tidak menyinggung pribadi, itu dicurigai. Itu bisa kemungkinan itu dari Unitarianisme, kemungkinan Sabellianisme, dan juga bisa Oneness of God dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalau membahas Tritunggal harus komprehensif, harus alkitabiah. Nah, ini yang disebut dengan ilmu Alkitab atau teologi. Jadi, teologi itu bukan sekedar mencari ayat di concordance, mendapat ayat 1, ayat 2, ayat 1 dan ayat lainnya lalu dihubung-hubungkan, dicocok-cocokin. Bukan itu teologi, adik. Bukan itu teologi, kawan. Ya, jadi sekali lagi khusus bagi pengikut Elia Miron, saya mengasihi kalian. Saya tidak punya tendensi apapun. Ya, saya tidak punya tujuan apapun, hanya mau sama-sama kita anak Tuhan membahas Alkitab, memberikan penerangan, pencerahan kepada jemaat itu harus sesuai dengan kebenaran Alkitab karena sensitif, rawan. Saya mengulangi, ya, para mualaf itu muncul dari media sosial karena terpapar dengan ajaran-ajaran yang ada di media sosial. Sebelum saya memberi kesimpulan, ya, ada komentar dari fans Elia Miron ini di 2 tanggapan saya sebelumnya dan juga di media sosial atau di FB saya. Ada yang mengatakan begini, saya juga care. Ini bagus juga ini curhatan ini. Dia bilang, kami jemaat awam cukup dengan ajaran sederhana. Tidak usah ajaran-ajaran yang tinggi dalam-dalam teologi-teologi. Saya setuju ajaran sederhana. Ajaran itu harus disederhanakan. Saya menghimbau juga para doktor, ahli-ahli teologi, apologet, pengajar-pengajar Alkitab. Alkitab memang sukar, sulit teologi itu, tapi bahasakan secara sederhana. Nah, kembali ke tadi. Jadi ya kami tidak butuh dengan ajaran-ajaran dalam teologi. Cukup ajaran sederhana. Ini bukan masalah ajaran sederhana, Bapak Ibu Saudara atau kawan-kawan adik-adik yang saya kasihi, ya. Bukan ajaran sederhana saja yang dipersoalkan. Tapi ajaran itu yang sederhana yang dimaksud. Kalau pembahasan seperti Elia Miron itu Tritunggal sederhana, itu bertentangan dengan Alkitab. Ya, bukan soal sederhananya, tapi itu meresahkan. Lalu tanggapan kedua, bukan tanggapan sebenarnya, komentar kedua. Ngapain sih Weli Pandai Solang itu ikut campur urusan orang?
ya membahas atau menanggapi. Sekali lagi, ya ini bukan urusan orang. Soal doktrin itu bukan urusan sepihak. Itu urusan kekristenan di seluruh dunia. Karena itu saya masuk. Sekali lagi saya mengatakan kepada siapa saja pendengar program ini, ya, mengatakan bahwa kalau doktrin, ajaran, apalagi Tritunggal, soteriologi akhir zaman sudah ditaruh di medsos, ini bukan masalah ajaran tertutup atau ajaran orang-orang tertentu, itu ajaran kekristenan di seluruh dunia. Jadi sekali lagi, kawan-kawan dan juga saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik ya, kalau mengatakan ngapain Welly Pandensolang ikut campur menanggapi ajaran khusus ajaran Elia Miron, ini urusan kami, ngapain mau masuk urusan orang. Saya mengatakan ini bukan urusan orang, ini bukan urusan Elia Miron saja dan juga pengikutnya, ini urusan kekristenan. Kalau urusan orang jangan dipublish. Kalau tidak dipublish hanya khusus untuk kelompok tertentu. Tapi kalau udah dipublish di media sosial, ratusan ribu jemaat Tuhan ada di dalamnya, terpengaruh. Jadi sekali lagi bukan urusan orang tertentu, tapi urusan kekristenan di seluruh dunia. Jemaat yang ada, ya, bukan sekedar urusan guyonan mainan di TikTok. Ya, mungkin kalian khususnya pengikut, maaf kata kalau saya berlebihan ngomong, pengikut Elia Miron dan juga hostnya mungkin tidak mengerti sampai ke situ. Karena itu saya terangin, rendah hatilah menerima. Kalau saya salah juga kasih balik, terangin saya tentang Alkitab ini. Tapi kalau saya terangin, ya tunjukkan salahnya di mana. Ya, jadi mengerti saja dan berubah. Lalu ada yang lain, fans Elia bilang begini, Welly Pandensolang ini cari populer, cari panggung. Wow. Saya sudah terpopuler di bumi ini karena saya warga kerajaan sorga. Sudah dijamin popularitas, apalagi yang saya cari. Cukup itu. Tapi kalau saya memberi tanggapan atau saya berteologi atau berkhotbah atau di mana, itu tugas saya bukan mencari popularitas saya, tapi mempopulerkan Yesus, Juru Selamat Tuhan yang sejati itu. Dan saya mencari panggung di dalam hal-hal program ini, panggung menempatkan kebenaran Alkitab untuk menjadi berkat bagi jemaat. Itu panggung saya. Panggung saya adalah bukan popularitas saya, tapi saya terpanggil supaya jemaat itu dihidupkan rohaninya, ditumbuhkan melalui pengajaran-pengajaran sehat. Karena itu, ini kemungkinan saya bikin webinar tanggal 9 Mei. Saya mengundang Elia Miron secara resmi dan pengikutnya ikut. Dalam webinar itu, hostnya ikut. Bisa bertanya dan kalau Elia Miron diharapkan ikut, ya, mau ditanyakan soal Tritunggal ini, diklarifikasi Tritunggal. Lalu kemudian kemarin ada soteriologi mengatakan bahwa Allah memilih secara pasif orang diselamatkan. Jadi ada kerjasama antara Allah dan manusia karena Allah melihat ke depannya ada orang yang kemungkinan bisa percaya lalu dipilih. Ini pandangan dari Pelagius yang sudah ditolak juga oleh bapak-bapak gereja sebagai ajaran sumbang di abad-abad awal. Pelagius. Lalu kemudian ada eskatologi yang mengatakan orang naik ke surga itu tersendat-sendat. Lalu orang yang masuk ke tidak percaya Yesus itu masuk ke Tartaros. Itu keliru juga. Bukan ke Tartaros tetapi ke Hades. Tidak ada Hades. Tidak ada Tartaros di dalam Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Yang ada itu Hades. Ya itu, hadirlah tanggal 9 Mei untuk mengklarifikasi ini. Oke, saya mengakhiri dengan kesimpulan, jemaat yang diberkati Tuhan harus ekstra hati-hati dengan ajaran-ajaran di media sosial. Kelihatannya benar, tapi itu bungkusannya saja benar. Di dalamnya ada seolah-olah jaring yang menjerat. Jaring yang menjerat. Berhati-hati, dapat pengajaran yang meragukan atau tidak diyakini itu benar,
secepatnya datang ke gembala sidang atau pendeta atau pengajar Alkitab yang dianggap sebagai pengajar Alkitabiah, tanya dulu. Kemudian seperti saya sampaikan di FB saya mengulangi di sini, khusus para teolog, dosen, pendeta, gembala sidang, jangan hanya hadir aktif mengajar di kelas dan memberi narasi atau khotbah di mimbar. Karena saya mengatakan bahwa ajaran palsu itu kemungkinan besar 5% saja di kelas teologi dan di atas mimbar jemaat. 95% itu ada di dunia maya, ada di media sosial secara bebas. Karena itu, sekali lagi teolog, dosen, pengajar Alkitab, pendeta, gembala sidang, mari masuk terobos dunia maya. Bawa kebenaran yang sehat, sampaikan, karena di sana ratusan ribu jemaat Tuhan ada di media sosial, supaya mereka terbentengi. Yang ketiga, ini berbau saran. Sekali lagi, kenapa saya selalu memberi saran kepadamu, Elia Miron? Karena saya mengasihi, saya melihat potensimu. Saya sudah 4 kali mungkin ini memberi saran. Belajar Alkitab lah, adik. Belajar Alkitab dulu, baru ajarkan doktrin. Doktrin iman Kristen dan teologi-teologi Kristen yang dalam-dalam. Kalau Anda bisa melakukan itu, kita bangga. Karena punya teolog muda, punya apologet muda yang masih panjang perjalanan pelayanan, yang bisa membawa jemaat dekat dengan Allah Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, dan bisa bertumbuh. Bisa berkembang dan juga bisa berakar, berbuah untuk membawa jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Demikian berkat ini disampaikan. Saya percaya ini menjadi kekuatan khusus bagi kita di dalam pelayanan dan iman dan kerohanian kita. Tuhan berkati kita. Shalom. Demikianlah tanggapan dari Pendeta Welly Pandensolang mengenai ajaran Elia Myron tentang Tritunggal. Kebenaran firman Tuhan harus tetap kita pegang tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang mendapat pencerahan. Sampai jumpa di adu argumen lainnya, hanya di channel ini.